Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabatku sekalian. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, hidup baik di dunia maupun di akhirat. Dan selanjutnya selawat salam senantiasa kita aturkan pada Nabi Allah Muhammad SAW, yang semoga saja kita termasuk umatnya kelak di yaumul qiyamah yang mendapatkan syafaat beliau, amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pagi hari ini kita akan coba mendiskusikan satu tema yang sedang hit, sedang in di masyarakat, yaitu antara virus corona dan konspirasi asing yang sering digembar-gemborkan itu kan, bahwa virus corona ini bagian dari konspirasi asing. Saya akan coba memandang dari sudut pandang saya pribadi sebagai salah satu abdi masyarakat atau pekerja ASN ya, aparatur swasta negara, jadi bukan PNS ya, dalam masyarakat yang paling grassroots di tingkatan desa, yang kemudian ini semoga saja bisa menjadi gambaran yang lain di tempat-tempat yang lain dan bisa memberikan pemahaman yang berbeda atas tema yang kita sampaikan di awal tadi soal corona dan konspirasi asing, yang memang ini menyambung dari apa yang sudah saya bahas sebelumnya, yaitu soal globalisasi dan depopulasi ya, dimana bahwa ada 3 pilar utama dalam proses-proses globalisasi dan depopulasi secara umum, yaitu teknologi, kebijakan suatu negara, terus kemudian yang terakhir adalah kapitalisasi modal. Nah, yang kita bahas di sini adalah bagian dari teknologi kesehatan, teknologi dalam soal virus. Dalam konspirasi ini, pandangan yang coba disampaikan adalah bahwa ini bagian dari proses kapitalisasi asing yang mencoba menjual hasil rekayasa teknologi yang berupa virus, yang kemudian disengaja disebar dalam satu wilayah masyarakat, dalam hal ini adalah di dunia, yang kemudian pada akhirnya adalah negara tersebut harus memiliki kebijakan tertentu, di mana kebijakan itu yang pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan penguasa teknologi tadi, yang dalam hal ini adalah teknologi vaksin virusnya. Dalam sudut pandang ini memang kemanusiaan sudah tidak ada lagi, dan yang ada hanya bagaimana itu mendapatkan uang. Baik, ini memang satu teori yang masuk akal, karena dalam satu teori bisnis menyebutkan bahwa memang market itu sesuatu yang harus diciptakan, dan bagian dari proses penciptaan ini tidak peduli apakah itu menyinggung sisi kemanusiaan atau tidak. Yang penting itu adalah bagian dari market, yang jelas saya bisa menjual barang saya bisa menjual apa yang menjadi kebutuhan market itu. Jadi perlu diciptakan satu market. Dan disinilah kemudian ada konspirasi, ada beberapa pihak, lembaga yang tertentu yang kemudian terlibat dari proses pembuatan rekayasa market ini. Yang dalam hal ini bisa jadi dalam virus corona ini adalah bagian dari itu. Ya silahkan kalau kemudian ini yang dipahami dan diyakini memang kayak gitu, dan kita memang tidak tahu kebenarannya karena kita yang ada di desa. Tapi fakta yang coba kita ungkap di lapangan ya, yang hari ini, entah itu apakah teori konspirasi itu benar atau tidak, entah itu virus corona itu benar atau tidak, yang jelas fakta di lapangan memang hari ini rumah sakit di sekitaran Salatiga dan di Semarang itu sangat penuh. Dan kita pernah beberapa kali ya, tidak hanya sekali, jadi ada satu masyarakat yang kemudian mengalami sesak nafas, terus kita coba merujuk ke beberapa rumah sakit dan akhirnya ditolak karena tidak ada tempat, semuanya penuh. Dan bahkan kita dari pihak desa itu sudah beli tabung oksigen, kita beli 2 atau 3 itu kayaknya ya, tabung oksigen, untuk dalam rangka
membantu masyarakat yang mengalami sesak nafas secara tiba-tiba. Dan kita sudah 2 kali kecolongan. Jadi ada satu warga sore itu sudah merasa sesak nafas, malamnya itu jam 9 baru lapor kita di pihak desa. Terus kita coba keliling ke RSU dan RSUD yang ada di sekitaran Semarang, Salatiga, dan akhirnya tidak tertolong itu sesak nafas itu. Dan apa ya, saya tidak tahu apakah itu virus corona atau tidak. Yang jelas hasil dari antigen PCR-nya itulah positif, dan akhirnya meninggal dunia. Itu tidak menunggu waktu lama, jadi dari malam dia sesak nafas, pagi sudah tidak ada. Itu sudah 2 kali. Maka dari itu kemudian kita beli tabung oksigen, gas oksigen maksudnya ya, untuk membantu proses yang seperti kemarin itu. Dan realitanya di daerah kami itu tabung itu hari ini keliling itu, karena begitu banyaknya permintaan, bahkan kewalahan. Kita sangat kesusahan untuk membantu warga yang mengalami sesak nafas. Mereka pun berinisiatif beli sendiri, cari sendiri, dan itu tidak mudah. Di 2-3 hari ke belakang kemarin itu bahkan sangat sulit sekali untuk mencari tabung oksigen, bahkan mengisi ulangnya juga sangat sulit. Dan ini yang terjadi di masyarakat. Artinya kalau toh itu memang benar konspirasi asing hanya untuk keuntungan mereka, lalu saya juga bagian dari masyarakat, apakah lantas menyalahkan pemerintah? Apakah hanya cukup menyalahkan pemerintah itu bagian dari solusi? Pemerintah dari tingkatan yang terkecil, dari tingkatan RT, RW, pemerintah desa, sampai di tingkatan yang paling pusat di tingkatan presiden, apakah itu sulit? Tidak. Apakah kita akan membiarkan masyarakat yang terpapar, katakanlah rekayasa intrik global ini, terus kemudian tidak tahan daya tubuhnya, dia akan mati dengan sendirinya? Itu juga bagian dari yang sudah saya ulas di awal di populasi itu. Tentu saja kan tidak. Ini bagian dari kerja-kerja kemanusiaan dari kita, kerja-kerja kemanusiaan yang itu juga pemerintah hari ini pun juga peduli, ada vaksin dan lain sebagainya. Jadi saya minta, jadi teman-teman masyarakat yang kemudian tidak memahami benar dalam teori-teori, jangan asal ngomong lah. Kalaupun itu benar, apakah kita juga akan membiarkan hal-hal buruk itu terjadi pada masyarakat, kematian dan lain sebagainya itu? Toh hari ini faktanya rumah sakit itu penuh, banyak yang kemudian di sini sakit itu banyak sekali. Yang keluarga saya masuk angin ini, ayah, ibu, anak saya, mertua, ini semuanya masuk angin. Bahkan saya pun hari ini juga kondisi tidak fit. Maka dari itu tolong ketika ada program yang kemudian ini bagian dari usaha kita untuk membantu masyarakat untuk bertahan dalam situasi yang sulit ini, itu dibantu. Jangan kemudian hanya saling menyalahkan saja, itu bukan solusi. Kalau toh benar itu adalah bagian dari konspirasi asing hanya untuk keuntungan kapital individu, kelembagaan atau satu negara tertentu, atau ada satu kepentingan politik tertentu untuk menghancurkan satu negara tertentu, itu biarlah. Jadi bukan bahasan konsumsi kita. Yang harus kita lakukan hari ini adalah apa yang bisa kita lakukan dalam lingkup terkecil, dalam lingkup kita ini, dalam usaha-usaha kemanusiaan untuk kemudian membantu sesama kita. Kita alhamdulillah sekuat tenaga. Jadi semua masyarakat kami di desa yang terkena isolasi mandiri itu 14 hari kita tanggung untuk proses logistiknya. Kita tanggung 100% kita tanggung, tapi ya tidak berlebih ya, artinya itu proporsional ya. Memang kalau makannya sehari 1 piring ya, satu kali makan 1 piringnya 1 piring, tapi kita tanggung untuk proses-proses itu ya. Kasih beras, lauk, pauk, dan apa yang dibutuhkan selama 14 hari itu kita bertanggung jawab. Itu komitmen dari pemerintah di tingkatan paling rendah, di tingkatan kita. Stok beras kita juga ada, stok pangan kita ada. Insya Allah kalau bersama-sama kita coba bangkit untuk melawan pandemi ini, kita akan bisa.
menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemimpin itu bukan bagian dari solusi. Toh juga pemimpin, pemerintah itu dari tingkatan yang paling bawah, RT, RW, desa, itu luar biasa bagaimana memperhatikan masyarakatnya, rakyatnya. Siang dan malam kita tidak pernah mijiri, misalkan ada warga yang telepon butuh bantuan tabung oksigen, butuh bantuan untuk diantar ke rumah sakit, entah itu jam 1 malam, jam 2 malam, bahkan saya pernah itu dari pagi sampai pagi tidak tidur karena ada dua warga kami yang meninggal karena prokes di rumah sakit Paru kemarin, tidak tertolong karena ada sesak nafas, tidak tertolong akhirnya meninggal sampai 24 jam. Itu tidak hanya saya, tapi semua satgas, bahkan Pak Kepala Desa, ada semua teman-teman perangkat desa, semuanya all out untuk membantu masyarakat. Ini bukan soal lagi konspirasi, ini adalah ini soal kemanusiaan, bagaimana nyawa itu tertolong. Ini aja poinnya di sini. Jadi tolong ketika ada upaya-upaya untuk memperlakukan supaya pulih kondisi ekonomi ini dibantu, ditolong. Toh ini hanya sebentar. Semoga saja ini bisa menjadi semacam pencerah ya. Menyalahkan pemerintah, menyalahkan pemimpin dari tingkatan paling bawah sampai tingkatan pusat itu bukan solusi. Pemimpin, mari bersama-sama bersinergi antara pemimpin dan masyarakat untuk bahu-membahu untuk menolong saudara-saudara kita yang mengalami pandemi ini. Ini soal kemanusiaan. Kita lepaskan dulu soal konspirasi, teori-teori itu kita lepas, itu biar dibahas orang-orang yang lebih atas sana. Tugas kita di bawah di sini, masyarakat ini, bagaimana mencoba menyelamatkan saudara-saudara kita dari pandemi ini supaya bisa bertahan dan insya Allah nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.